Halo semuanya, kami dari kelompok 4B akan membedah salah satu pilar ekonomi Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang biasa dikenal sebagai BCA berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan 2025. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang terdaftar dengan kode saham BBCA. Berdasarkan laporan tahunan 2025, BCA melayani lebih dari 39 juta rekening nasabah, didukung lebih dari 1.250 kantor cabang dan puluhan ribu ATM yang terhubung secara real time. Dengan jumlah transaksi yang mencapai puluhan miliar setiap tahunnya, BCA memerlukan sistem teknologi informasi yang sangat andal untuk memastikan kelancaran operasional serta menjaga keamanan data nasabah. Untuk mendukung posisi sebagai bank digital terdepan, BCA menyediakan layanan digital yang saling terintegrasi seperti BCA Mobile, Klik BCA, My BCA dengan sistem single sign-on, QRIS antar negara, serta mesin CS digital untuk cetak kartu mandiri dan video banking. Visi BCA adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Visi ini didukung 3 misi. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. BCA juga memiliki tata nilai I, yaitu fokus pada nasabah, integrasi, kerjasama tim, dan berusaha mencapai yang terbaik. Dalam struktur organisasi BCA, TI menjadi prioritas utama. Ini membuktikan bahwa di BCA, TI bukan sekedar unit support, tapi penggerak utama. Dewan Komisaris juga berperan mengawasi dan menyetujui anggaran investasi TI setiap tahunnya. Struktur ini memastikan terjadinya strategic alignment, di mana setiap inovasi produk selaras dengan kapabilitas teknologi. Untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, BCA menerapkan beberapa prinsip dasar dalam pengelolaannya. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah tarif. BCA menerapkan prinsip tarif dalam operasionalnya. Transparansi berarti BCA menyediakan informasi terbuka melalui laporan tahunan dan analis briefing. Accountability diterapkan melalui pembagian tugas jelas antara Dewan Komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pengelola. Responsibility diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi OJK dan program bakti BCA. Independensi memastikan keputusan profesional tanpa benturan kepentingan. Dan yang terakhir, fairness memberikan perlakuan adil kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan pemegang saham minoritas. Struktur ini didukung oleh komite pendukung seperti komite audit dan komite pemantau resiko. Keduanya membantu Dewan Komisaris memastikan manajemen resiko, termasuk resiko TI berjalan sesuai jalur. Dengan penerapan tarif yang konsisten, BCA dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. BCA menempatkan teknologi informasi sebagai core enabler untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga daya saing di era digital. BCA mengembangkan aplikasi My BCA sebagai platform all-in-one untuk perbankan harian, investasi, pengelolaan kartu kredit, hingga informasi keuangan dalam satu dashboard. Strategi ini juga membentuk ekosistem digital yang meningkatkan loyalitas nasabah dan juga frekuensi transaksi. Untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital, BCA melakukan modernisasi infrastruktur melalui cloud computing agar sistem dapat berjalan lebih fleksibel dan juga scalable, serta Big Data Analytic untuk hyper personalization. Contohnya rekomendasi investasi sesuai dengan profil risiko dan notifikasi promo sesuai dengan kebiasaan belanja nasabah. Hasilnya luar biasa. BCA berhasil mengalihkan lebih dari 99% transaksi ke kanal digital. Inovasi seperti kris antar negara yang memudahkan pembayaran di luar negeri.
dan fitur kontrol kartu di My BCA yang memungkinkan nasabah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kartu serta mengatur limit transaksi dan juga membuktikan bahwa teknologi digital telah menjadi jantung dari inovasi BCA. Di tengah ancaman cyber yang semakin kompleks, BCA menempatkan keamanan sebagai fondasi utama kepercayaan nasabah. Seiring pesatnya transformasi digital, BCA menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan sistem dan data nasabah. Ancaman seperti peretasan, kebocoran data, dan social engineering semakin kompleks. BCA menyadari kepercayaan nasabah adalah aset berharga, sehingga keamanan cyber menjadi fondasi utama setiap pengembangan layanan digital. Untuk memastikan praktik terbaik, BCA mengadopsi beberapa standar keamanan internasional seperti ISO atau IEC 27001 tahun 2022 untuk Information Security Management System, kemudian ada ISO atau IEC 27001 tahun 2013 khusus untuk Data Center Operation Service, kemudian yang ketiga ada ISO atau IEC 27701 tahun 2019 untuk perlindungan data, yang keempat PCI DSS 321 untuk keamanan transaksi kartu debit dan juga kredit. BCA juga memiliki kebijakan internal pendukung seperti KDMRPTI atau Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan TI, kemudian KMRKS atau Kebijakan Manajemen Risiko Keamanan Cyber, dan KKS yaitu Kebijakan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Cyber. Dari sisi ketahanan cyber, BCA mengoperasikan Security Monitoring Center atau SMC selama 24 jam per 7, yang dimana SMC bertugas memantau lalu lintas jaringan secara real-time, mendeteksi anomali, dan merespon insiden keamanan dengan cepat untuk meminimalkan dampak serangan. Untuk mendukung SMC, BCA menggunakan teknologi canggih seperti SIEM yang memanfaatkan AI dan machine learning untuk deteksi ancaman otomatis, perlindungan DDoS dari serangan yang melumpuhkan layanan, serta Endpoint Detection and Response atau IDR untuk melindungi perangkat dari malware. BCA juga rutin melakukan simulasi insiden cyber untuk memastikan kesiapan. Untuk perlindungan data pribadi, BCA mematuhi Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 dengan menunjuk Data Protection Officer yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi dan menyesuaikan kebijakan internal. Teknologi yang digunakan antara lain yaitu enkripsi data, lalu Data Loss Prevention atau DLP, yaitu sistem yang mencegah kebocoran data sensitif dengan memantau serta memblokir pengiriman data keluar dari jaringan tanpa izin. Kemudian klasifikasi data digital dengan mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitas untuk menentukan tingkat perlindungan yang sesuai, dan verifikasi biometrik dengan reference detection untuk memastikan pengguna adalah nasabah asli. BCA aktif mengedukasi nasabah melalui kampanye Awas Modus, Nurut Apa Kata Mama, dan Dono Kasih No untuk meningkatkan kesadaran terhadap modus penipuan. Pada tahun 2025, kampanye ini mencapai lebih dari 225 juta tayangan di media sosial. Untuk memastikan layanan tetap berjalan saat terjadi gangguan, BCA memiliki Disaster Recovery Center atau DRC di Surabaya sebagai pusat data cadangan, Secondary Workplace sebagai tempat kerja cadangan, serta Command and Crisis Center untuk pengambilan keputusan saat krisis. Semua diuji rutin melalui BCP testing setiap tahun. Dengan sistem keamanan berlapis ini, BCA memastikan layanan perbankan tetap aman, nyaman, dan andal bagi seluruh nasabah. Keberhasilan tata kelola TI BCA terbukti nyata melalui angka dan berbagai prestasi. Pada tahun 2024, transaksi digital BCA mencapai 31,6 miliar transaksi, pertumbuhan 24% dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi transaksi digital mencapai 87,8% dari total transaksi bank. BCA juga secara konsisten mengalokasikan investasi TI besar-besaran untuk memperkuat core banking, pusat data, dan juga keamanan cyber. Atas kinerja ini, BCA meraih berbagai penghargaan seperti Best Bank in Indonesia, penghargaan Digital Banking Innovation untuk pengembangan My BCA dan juga KRIS, serta penghargaan GCG atas penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan juga akuntabel. Tata kelola TI di BCA telah mencapai tahap strategic alignment di mana strategi TI sejalan dan menjadi penggerak utama strategi bisnis di bank.
Pengawasan ketat dari Dewan Komisaris melalui komite-komite spesifik didukung standar keamanan internasional dan juga business continuity management yang handal dan memastikan inovasi tetap mengutamakan keamanan data dan stabilitas sistem. Saya Rika Kalda Karina dengan NIM 1023-1082. Saya Zahra Atika Nurhaliza dengan NIM 1023-1022. Saya Meska Handayani dengan NIM 1023-1052. Saya Ina Nur Fortuna dengan NIM 1023-1044. Saya Andini Permata Dewanti dengan NIM 1023-1014. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.